Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Destia Hermawati, NPM saya 22103040. Saya dari kelas D Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang arbitrase di Indonesia dan prosedur arbitrase. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah arbitrase dosen pengampu Bu Anis. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi pengertian arbitrase terlebih dahulu. Apa sih pengertian arbitrase itu? Pengertian arbitrase itu ialah penyelesaian masalah atau suatu sengketa perdata di luar pengadilan hukum, sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 ayat nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase itu sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun yaitu prosedur arbitrase, untuk menyelesaikan suatu sengketa, mekanisme arbitrase dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa. Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia ada beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Bali Indonesia, ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Dan ada juga Arbitration and Mediation Center. Pada prinsipnya masing-masing lembaga arbitrase ini memiliki prosedur sendiri dalam mengatur mekanisme beracara arbitrase yang bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah Rule of Arbitration. Meskipun dalam praktek-praktek masing-masing lembaga arbitrase ini membuka diri untuk menggunakan prosedur lain yang disepakati para pihaknya, secara umum prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendaftaran. Pendaftaran sebagai tahap awal. Permohonan dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih para pihak. Dan yang kedua itu ada permohonan mengadakan arbitration atau request of arbitration. Itu ada dalam mengajukan permohonannya, permohonan harus menyertakan beberapa informasi. Itu ada nama dan alamat para pihak, perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa, dan fakta-fakta yang dasar hukum kasus bersengketa. Dan itu ada rincian permasalahan, dan yang terakhir itu ada tuntutan dan nilai tuntutan. Dan yang ketiga itu ada dokumen. Dokumen permohonan harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase. Apabila ada dokumen yang akan menyusul permohonan, harus konfirmasi mengenai dokumen susulan tersebut. Dan yang keempat itu adalah pengajuan arbiter. Pengajuan arbiter itu ada dua, yaitu permohonan menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral paling lambat 30 hari sejak permohonan didaftarkan. Jika permohonan tidak dapat menunjuk arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Dan yang kedua, itu ada lembaga arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang sah dan tidak melewati atau melebihi 14 hari. Dan yang kelima, itu ada biaya arbitrasi. Permohonan mengadakan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar 2 juta. Sementara untuk biaya administrasi lebih beragam tergantung besar tuntutannya. Berikut daftar administrasi sesuai dengan jenis tuntutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.